Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Suci Hartini, NIM 12382433136. Baiklah, langsung saja. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk tugas mandiri, yaitu berbentuk makalah dengan mata kuliah Bahasa Indonesia yang berjudul Kesatuan Berbahasa dalam Debat Politik, Studi Kasus pada Tokoh Politik Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang berapa ukuran judul makalah saya. Ini saya menggunakan ukuran teks dengan 14 dan memakai ketebalan huruf dan dengan font Times New Roman. Dan selanjutnya di sini ada logo. Saya menggunakan ukuran logo dengan tinggi 2.02 dan lebarnya 1.97. Selanjutnya saya membuat nama dosen pengampu dengan ukuran tulisan yaitu 14 dan nama font tulisannya yaitu Times New Roman kepada dosen pengampu yaitu Bapak Mas Puri MPD, dan disusun oleh saya sendiri dengan menggunakan gaya tulisan dan ukuran tulisan yang sama. Dan di sini ada program studi bahasa Indonesia. Saya menggunakan font dan ukuran tulisan yang sama, hanya saja ini menggunakan ketebalan huruf. Selanjutnya ke daftar isi. Di daftar isi ini saya menggunakan ukuran teksnya 14 dan fontnya Times New Roman. Di daftar isi ada kata pengantar. Baiklah, sebelum itu saya akan membacakan kata pengantar dulu. Puji syukur kepada kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga makalah yang berjudul Kesatuan Berbahasa dalam Debat Politik, Studi Kasus pada Tokoh Politik Indonesia ini dapat diselesaikan dengan baik. Makalah ini disusun sebagai salah satu bentuk kontribusi dalam memahami pentingnya penggunaan bahasa yang efektif, persuasif, dan santun dalam konteks debat politik. Makalah ini membahas bagaimana kesatuan berbahasa menjadi elemen penting dalam membangun kredibilitas seorang tokoh politik, menggerakkan opini publik, dan menjaga keharmonisan dalam komunikasi politik. Studi kasus pada tokoh-tokoh politik Indonesia diharapkan dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi pengembangan strategi komunikasi politik Indonesia yang lebih baik di masa depan. Saya Dita Suci Hartini mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia yaitu kepada Bapak Mas Puri MPD, menyadari bahwa saya penyusun makalah ini tidak lepas dari dukungan, masukan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, saya sebagai penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan kontribusi dan kepada Bapak yang telah membagikan ilmunya. Perawang pada tanggal 8 Oktober 2024. Hormat saya sebagai penulis. Nah, kata pengantar saya menggunakan font yang sama yaitu Times New Roman, dan untuk kata pengantar saya menggunakan ketebalan huruf dan ukurannya 14. Sedangkan isinya saya menggunakan ukuran 12 dan fontnya juga sama. Dan di sini jarak tulisannya itu adalah 1,5. Nah, setelah kata pengantar masuk ke bab 1 yaitu pendahuluan. Pendahuluan ada 4 yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penulis. Yang pertama yaitu latar belakang. Di sini saya memakai dalam setiap judul besar saya memakai font yang sama, dan dalam setiap penulisan saya juga memakai font yang sama yaitu Times New Roman. Dan untuk setiap isi dalam makalah ini saya menggunakan ukuran 12, sedangkan judulnya saya menggunakan ukuran 14. Dan untuk setiap isi dari makalah saya menggunakan jarak tulisannya 1,5.
Baiklah, saya akan membacakan latar belakang yang telah saya tulis. Latar belakang. Komunikasi politik merupakan elemen penting dalam membangun hubungan antara tokoh politik dan masyarakat. Salah satu bentuk komunikasi politik yang paling sering disorot adalah debat politik, di mana para tokoh politik menyampaikan pandangan, gagasan, dan strategi mereka secara langsung kepada publik. Dalam debat politik, pengembangan bahasa yang efektif menjadi salah satu kunci keberhasilan untuk menyampaikan pesan secara jelas, meyakinkan, dan membangun kepercayaan masyarakat. Kesatuan berbahasa menjadi aspek yang sangat penting mempengaruhi cara pesan diterima oleh audiens. Kesatuan berbahasa mencakup penggunaan bahasa yang terstruktur, konsisten, dan relevan dalam konteks yang dibahas. Dalam konteks politik Indonesia, keberagaman latar belakang budaya, bahasa daerah, dan tingkat pendidikan masyarakat merupakan menurut para tokoh politik mampu menggunakan bahasa yang inklusif, santun, dan mudah dipahami. Namun dalam praktiknya sering kali ditemukan bahwa para tokoh politik mengalami tantangan dalam menjaga kesatuan berbahasa saat debat berlangsung. Misalnya, perbedaan gaya komunikasi, penggunaan istilah-istilah teknis, atau penyampaian argumen yang tidak konsisten dapat menimbulkan kesalahpahaman antara audiens. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan yang selanjutnya, yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yang saya bahas adalah yang pertama, bagaimana peran kesatuan berbahasa dalam membangun efektivitas komunikasi politik dalam debat politik. Apa saja tantangan yang dihadapi tokoh politik dalam menjaga kesatuan berbahasa selama debat? Bagaimana kesatuan berbahasa mempengaruhi persepsi publik terhadap kredibilitas tokoh politik Indonesia? Dan yang terakhir, apa implikasi penggunaan bahasa yang tidak konsisten dalam debat politik terhadap hubungan antara tokoh politik dan audiens? Selanjutnya, yaitu ada tujuan penulis. Yang pertama, menganalisis peran kesatuan berbahasa dalam membangun komunikasi politik yang efektif dalam debat politik. Yang kedua adalah mengidentifikasi tantangan yang dihadapi tokoh politik dalam menjaga kesatuan berbahasa selama debat. Dan yang terakhir ada mengkaji pengaruh kesatuan berbahasa terhadap persepsi publik terhadap kredibilitas tokoh politik di Indonesia. Bagian D, yaitu ada manfaat penulis. Yang pertama, yaitu pemahaman lebih mendalam. Penulis akan memahami bagaimana kesatuan berbahasa mempengaruhi efektivitas komunikasi politik. Studi kasus memungkinkan analisis konkret terhadap fenomena di Indonesia. Dan yang kedua, yaitu ada kontribusi akademik. Makalah ini dapat memperkaya literatur akademik tentang linguistik, komunikasi politik, dan studi politik. Dapat menjadi rujukan bagi peneliti lain yang ingin mengeksplorasi topik. Yang ketiga ada relevansi praktis. Hasil penelitian dapat membantu tokoh politik memahami pentingnya kesatuan berbahasa untuk menyampaikan visi dan misi secara efektif. Dapat digunakan sebagai panduan strategi komunikasi politik yang baik. Yang keempat yaitu kesadaran politik. Membantu masyarakat memahami pentingnya kesatuan berbahasa dalam membangun argumen yang kuat dan jelas dalam debat politik. Mendorong audiens untuk lebih praktis terhadap cara politis berkomunikasi. Yang kelima adalah pembangunan keterampilan penulis, meningkatkan kemampuan analisis kritis, riset, dan penyusunan argumen yang logis, memberikan pengalaman berharga dalam menulis karya ilmiah. Dan yang terakhir adalah pengaruh pada dinamika politik, yaitu penelitian ini dapat memberikan masukan kepada politis untuk menghindari komunikasi atau perpecahan akibat perdebatan, akibat perbedaan bahasa atau cara penyampaian. Bab 2 yaitu kajian teori. Dan di sini ada 3 bagian. Yang pertama, kesatuan berbahasa dalam komunikasi politik. Yang kedua, debat politik di Indonesia. Dan yang ketiga, peran berbahasa dalam membangun kredibilitas tokoh politik. Ya, dan di bagian bab ketiga yaitu ada pembahasan. Di pembahasan ini ada 3
pembahasan yang pertama yaitu analisis kesatuan berbahasa pada tokoh politik. Yang B, pengaruh kesatuan berbahasa dalam debat politik. Dan yang C, studi kasus pada tokoh politik Indonesia. Bab keempat ada penutup. Dan penutup itu ada kesimpulan dan saran. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Baiklah, cukup sekian video dari saya. Jika ada kesalahan dalam perkataan ataupun penulisan makalah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.